Si Sahara naik ke atas. Wahai cabul, bilang begitu. Kok cabul? Loh kan pakai baju pendek. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sofyan. Manggil Sepim. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Bu Sahara ini suaminya orang itu kan, orang daerah itu katanya istri adalah leher dan kepala. Artinya apa? Siapa menggoda istri saya, dia harus rela melepaskan kepalanya. Sorry, saya emosi. Nggak apa-apa, Pak. Tahu nggak sakit. Padahal saya sakit tuh. Bukannya ini sakit, tapi hatiku sakit. Mohon maaf ya. Hatiku sakit. Pak Nur Hidayat, saya main ketua takmir kan? Ya. Saya kemarin ngusir, ya saya ngusir Anda. Tidak hanya itu, Anda pun saya larang sholat di sini. Baik. Kenapa saya dilarang? Karena Anda mengatakan bahwa sholat Anda di sini hanyalah terpaksa. Hanya sekedar lihat seperti apa kayaknya dia begini begitu. Ya, apa? ini. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa? Minta Lo kamu lo ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Gak malu. Iya. Sertifikat mana? Lo aku gak ngaku-ngaku gak kayak sampean. Sampean yang bilang beli ini tuh padahal gak dibeli. Gak malu sampean udah dimalukan sama orang banyak. Hah? Enggak. Loh, berarti sampean memang stres kalau kayak gitu. Ya, ini stres. Hah? Lo biar stres gimana? Ya, gimana? Tobat udah tua. Tobat udah tua. Iya, tobat. Habis ini masuk kubur, biar nggak disiksa malaikat. Iya, siap. Mati nggak apa-apa. Loh, iya memang waktunya. Panggilin orang, Kak. Mati nggak apa-apa. Iya, Ya. panggilin yang pojok. Kena aku awas lo. Nah, aku Loh, awas lo. iya wes, nggak apa-apa. Kok ngaku-ngaku sertifikatnya mana? Memang kamu siapa? Loh, emang kamu siapa? Kamu Katanya, siapa? waduh, Kamu terus kamu siapa? siapa? Ini kayaknya jenderal ini itu. Waduh, keluar-keluar tok sampean apa? Nggak ingat umur. Umur udah tua, kelakuannya kayak apa sampean ini? Kelakuannya kayak hewan. Sampean sendiri yang ngomong kayak hewan. Kayak hewan apa? Hah? Kayak hewan apa? Kayak gini. Kayak gini. Waduh, ini sampean sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Ya, memang iya. Ya. Memang. Wes. Memang. Udah, babi. Waduh, aku gak bilang loh sampean babi. Bukan sampean yang bilang babi. Aku juga mirip pedus. Aduh, ya wes mirip bedus sih. Nanti di briefing saya yang ngomong babi yang ngomong. Padahal kan sampean. Saya. Hah? Iya, makanya jangan membolak-balikan omongan. Wes hancurkan, enggak apa-apa. Enggak hancurkan, Hah? tak ambil. Loh iya. As. Udah merasa benar dia. Sudah merasa benar. Sudah merasa menang. Padahal rumah ini dibangun, jalan sudah ada. Maaf Bapak, maaf. Konsol lagi. Kamu sudah jadi mobil siap, minta. Siap salah. Abi diam. Abi diam. Ya Allah, ya Allah. Kamu kok narik aku? Kenapa kamu narik aku? Kapan aku narik ada videonya? Ada. Mana buktinya? Ayo. Oke, Beb. Kamu nggak apa-apa. Abi nggak apa-apa. Abi nggak apa-apa. Tenang. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Dunia media sosial saat ini sedang dihebohkan dengan kasus perseteruan drama hidup bertetangga antara Yai Mim dan Sahara. Seperti kita ketahui, Yai Mim adalah seorang mantan dosen di salah satu universitas swasta di wilayah Jawa Timur. Dan Sahara sendiri bersama suaminya memiliki bisnis rental mobil. Nah teman-teman, kita ketahui selama ini bahwa framing yang terjadi di media sosial adalah bagaimana tingkah pola dari Yai Mim ini sebagai seorang tetangga dinilai sangat tidak baik oleh netizen. Ini berdasarkan postingan-postingan yang dilakukan oleh Sahara di akun TikToknya, sehingga framing yang terbentuk Yai Mim lah orang yang sebagai seorang tetangga itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya dan membuat resah antara warga sekitar. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa apa yang dituduhkan oleh Sahara itu menemui titik terang, di mana ketika Yai Mim bersama istrinya diundang ke podcast Denny Sumargo. Di situ beliau bisa menceritakan secara detail runtutannya, kemudian awal mula perselisihannya
sampai akhirnya memanas dan berujung dengan viralnya video-video mereka di media sosial. Dari podcast tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Yaimim, saya tidak bisa memverifikasi bahwa sepenuhnya benar, tetapi apa yang beliau sampaikan itu memiliki bukti-bukti yang kuat, sehingga dengan demikian publik pun akhirnya berubah. Dari yang awalnya mendukung Sahara, pada akhirnya berbalik arah dan kini justru mendukung Yaimim. Kita bisa lihat potongan video berikut. Bagaimana Yaimim difitnah soal cabul, kemudian bagaimana juga dia sampai menceritakan sampai diusir oleh ketua RT dan warga dari situ. Itu sungguh luar biasa, teman-teman. Kita tonton videonya. Satu ketika si Sepim itu anak daripada Bu Sahara. Ibu Sahara, masih kecil. Oke. Ya, main ke saya, suka banget. Saya itu dengan anak kecil nggak bisa tidak sayang. Karena si Sepim ini masuk ke rumah, Mbak Sahara ngikuti Sepim, gitu bilangnya. Sambil bawa nasi, Pak Yai. Pak, ekspresi kan ya. Ini nasinya, bukan bahasa Madura, orang Batam dia. Ini nasinya saya masakan enak sekali. Mbak, saya sudah dikasih makan sama Rosida. Istri saya, kalau panggil di rumah Rosida. Tapi ini lebih enak, Yai. Saya jamin masakannya enak. Saya sendiri masak. Oh, nggih. Nah, dia masuk, naruh nasi di kayak dapur kayak semacam ini ya. Iya. Kunci pintu. Pintu yang dipakai masuk dikunci. Mbak, jangan Pintu dikunci dong. Istri saya lagi nggak ada di rumah. Biar Sepim nggak keluar. Terus? Ya itu. Saya naik ke atas. Lantai 3. Naik ke lantai 3. Mana? Oh, ada yang hilang. Iya. Naik ke lantai 3 ke cuci baju. Di rumah itu tidak ada mesin cuci. Saya punya mesin cuci 2 di rumah lama, sudah tak kasihkan pesantren. Lanjut dulu. Nah, saya nyuci kan kalau nyuci pakai celana pendek. Boxer. Celana pendek saya itu mereknya Hermes. Iya. Hermes itu kan kayak boxer. Ya. Si Sahara naik ke atas. Woi, Pak Yai cabul, bilang begitu. Kok cabul? Loh kan pakai baju pendek. Karena mendengar suara cabul itu kaget saya. Karena di bawah ada suara Pak Sopyan. Manggil Sepim, oh, suara keras. Sepim. Oh, waduh, ini nanti terjadi. Tunggu. Kenapa dia bisa teriak begitu? Maksudnya ada apa? Bercanda kah? Apa poinnya? Enggak, memang mencari. Jadi Sepim itu kalau keluar di saya dipanggili. Karena pernah bilang sama saya Pak Sopyan gini, wah ini Pak Kiai ini harus hati-hati. Si Sepim sering ke situ nanti bahaya gitu. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya juga nggak paham. Jadi intinya, tunggu, saya clearin dulu ya. Ya. Sepim ini kan main ke rumahnya. Sering main ke rumah. Si ibu. Ini nih contohnya sampai tak kasih ini Sepim. Dikembalikan lagi oleh Pak. Bu Sahara. Bentar, Pak, lepas aja. Nggak usah. Wes, kita lihat kok. Ini. Iya. Dikembalikan. Jadi intinya Sepim ini anaknya Bu Sahara main ke sana. Ya. Ibu Sahara juga ikut. Oke, Dia ngasih makanan. Nyamperin. Ngasih makanan. Terus ngasih makanan, pintunya dikunci biar Sepimnya nggak keluar. Maksudnya. Nah, yang ngunci Bu Sahara, benar ya? Ya. Oke. Nah, setelah itu Pak Yaimin itu naik ke lantai 3 mau nyuci baju. pakai celana pendek standar lah ya. Ya. Naiklah ibu Sahara ke atas, terus teriak, wah bapaknya cabul, Ya. nggak masuk di akal. Mendengar masuk lah. Iya maksudnya. Mendengar suara cabul itu saya takut. Saya lari ke balkon sebelah mengerjakan apa biar nggak terjadi fitnah. Wah, ada kata-kata cabul. Bu Sahara ini suaminya orang itu kan, orang daerah itu katanya sih istri adalah leher dan kepala. Artinya apa? Siapa menggoda istri saya, dia harus rela melepaskan kepalanya. Paham. Sampai situ paham. Cuma gini maksud gua. Ini kan ngerti kan maksudnya ya, anak main, ibunya ikut ngasih makan. Iya kan, ibunya di dalam ngunci pintu, terus just not make sense jatuhnya gitu loh. Begini, definisi cabul menurut Ibu Sahara itu beda dengan saya barangkali. Ibu Sahara melihat laki-laki berpakaian mengumbar aurat itu sama dengan melakukan percabulan. Buktinya saya itu difitnah, bukan difitnah, diusir dari
kampung situ alasannya antara lain karena melakukan pencabulan dengan membuka aurat itu. Membuka aurat sama dengan cabul. Barangkali loh, barangkali. Jadi arahnya itu oke. Tapi ini selesai kok. Jadi ini selesai dengan Ibu Suhara turun. Heeh. Lalu ketika saya turun sudah nggak ada orang. Begini Pak Yai Imin kalau pengen. Anda ini ditolak jadi warga sini. Loh kenapa Pak ditolak? Saya tidak mau tanda tangan itu. Ya kalau nggak mau tanda tangan tulis saja. Saya tidak mau tanda tangan karena apa gitu loh Pak. Karena di sini tulisnya RT. Kan nggak mungkin saya minta tanda tangan lurah. Ditulisnya RT untuk ngambil KTP. Saya nggak mau. Terus gimana? Kenapa? Anda ditolak oleh warga sini. Bukan saya yang nolak. Pak Nur Hidayat bilang, bukan Pak RT yang nolak ya, tapi seluruh warga. Buktinya ada. Nanti saya mau ngalong, tanggung ngalong itu dan seterusnya. Suratnya ada, yang tanda tangan ada. Tak ambilkan sekarang. Mau diambilkan. Diambilkan itu kami berbantah ya macam-macam. Dia ini suratnya. Anda ditolak, diusir dari kampung sini. Baik Pak, tidak apa-apa. Tak saya ditolak, diusir. Kalau itu kesepakatan warga atas kreatif atau inisiatif dari Bapak RT. Bukannya Pak RT, tapi Pak RW juga. Oke, Pak RW juga tanda tangan. Jadi yang punya inisiatif untuk mengumpulkan warga adalah Pak RT dan Pak RW serta Ketua Takmir, yaitu Pak Nur Hidayat, itu diakui. Dan Mbak Suhara dan suaminya. Jadi inisiatif Pak RT, Pak RW, Pak Nur Hidayat, Ibu Suhara, dan suaminya. Ada berapa warga yang tanda tangan? Yang tanda tangan 25. 25. Dan semuanya ada di situ Ada. tanda tangan. Cuma belum saya lanjut ya. 25 yang tanda tangan. Ini suratnya. Baik Pak. Udah. Pak RT tuh. Pak Yai Imam jangan menfitnah saya. Fitnah apa Pak? Pak Imam mengatakan katanya saya narii orang-orang di sini. Orang yang dagang di sini. Memang ada kok. Bapak narik kok. Orangnya cerita sama saya. Sekarang juga suruh datang ke sini. Jangan sekarang, bisa besok Pak antar ke orangnya. Ini beda masalah lagi nih. Nah iya makanya itu. Tengkar, ini ada hubungannya. Saya dipukul oleh Pak RT. Mana kacamata saya? Pukul kacamata. Bukan tangan. Tangan. Tangan saya dipukul. Kebetulan saya pakai kacamata di sini kan. Saya itu kalau tidak pakai, tak bawa kacamata. Tangan saya dipukul. Keras itu, sakit saya. Meletik. Jatuh kacamata. Sorry, saya emosi. Nggak apa-apa, Pak. Tahu nggak sakit. Padahal saya sakit tuh. Bukannya ini sakit, tapi hatiku sakit. Mohon maaf ya. Hatiku sakit. Pak Nur Hidayat, sampean ketua takmir kan? Ya. Saya kemarin ngusir, ya saya ngusir Anda. Tidak hanya itu, Anda pun saya larang sholat di sini. Baik. Kenapa saya dilarang? Karena Anda mengatakan bahwa sholat Anda di sini hanyalah terpaksa. Ya, pokoknya urusan lah. Pokoknya saya tidak boleh sholat di situ. Dan dia menolak alias mengusir saya. Berikutnya saya tanya pada imam. Imam yang ngimami di situ namanya lupa saya. Nggak tahu saya namanya. Pak Imam, sampean kan tanda tangan sini. Iya, saya tanda tangan. Sampean ngusir saya enggak? Ya saya hanya datang saja dalam rapat itu. Orang-orang tanda tangan ya tanda tangan. Nggak jelas siapanya. Sekarang Pak RT. Ngusir apa orang? Ngusir saya. Mas Reza, ada Reza kan di situ. Edi Bekti dulu. Edi Bekti, Pak Edi. Yang orang Bali itu. Bukan, yang nawarkan tanah orang Bali kepada saya. Pak Edi, sampean ngusir saya nggak? Ya saya ini hanya diajak rapat. Siapa yang apa boleh orang tinggal di satu tempat lalu diusir oleh orang itu? Artinya orang ini nggak jelas, nggak ngusir lah bahasanya. Oke, tahan. Jadi sekarang posisinya kalian itu nggak tinggal di tempat di rumah itu, kalian pindah ke hotel gitu. Siang hari di situ. Di rumah. Untuk nyapu-nyapu. Tapi malam hari saya selalu ini kan menghibur. Oke, saya mau nanya, dari kejadian ini, dari keseluruhan kejadian ini, yang kalian harapkan apa nih? Coba dari istri dulu deh. Istri dulu. Oke. Yang saya harapkan ya kita bisa bertetangga lagi dengan baik dengan Ibu Sahara dan semua tetangga yang lain. Itu aja Bang. Gitu lah ya. Itu kan. Normal seperti nggak ada apa-apa. Karena Oke. terus terang sekarang ini saya merasa sepertinya ada gerakan nggak tahu siapa yang mengerahkan Tidak menyapa. agar para tetangga ini tidak menyapa kami. Jadi kami diasingkan gitu Bang.
seperti itu. Itu menurut dugaanmu dikarenakan apa? Dugaan ya? Jadi kalau di surat ya, di surat pengusiran itu ada 5 poin. Nah, Bahkan kita bisa melihat ada pagar bambu yang dibangun oleh suami dari Sahara itu melebihi batas jalan, di mana batas jalan tersebut sebenarnya adalah tanah wakaf yang diberikan oleh Yaimim untuk kepentingan umum di jalan di perumahan tersebut. Namun pada akhirnya justru oleh keluarga Sahara itu, oleh suaminya itu didirikan atau dibangun pagar bambu untuk ternaknya. Kan ini sangat tidak tepat, apalagi Yaimim bisa menunjukkan bukti garis tanah dan sebagainya. waktu suami saya memasang pokok yang dinarasikan memblokade jalan, itu sebenarnya tidak memblokade, tapi menandai saja batas-batas tanah kami. Kami tidak bermaksud mengambil lagi tanah ini yang sudah kami berikan untuk Fasum. Hanya saja kami ingin mendudukan lagi persoalan supaya jelas begitu mana tanah kami yang kami berikan ke Fasum dan mana pula Fasum dari penjual sebelumnya, dan mana tanah yang dimiliki oleh keluarga yang mengklaim pemilik tanah dengan bukti bukan SHM, bukan SHGP, bukan surat sertifikat hak pakai, tapi NOP. Itu ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah batas tanah kami sebenarnya. Jadi kami membangunnya mundur. Kenapa? Untuk jalan. Kalau mau bangun pagar kandang kambing, ya monggo silahkan, tapi jangan di sini, jangan di dalam ini, tapi di luar sana, begitu maksudnya. Cuma kalau di sini pun ya, ini kan masih klaim-klaiman ya. Ada yang mengklaim di Fasum, ada yang mengklaim ini milik pribadi. Ya, monggo saja. Yang penting menurut saya ada buktinya. Misalnya surat ukur dan sebagainya dari yang pihak yang mengklaim loh ya. Tapi yang mengklaim kan punyanya NOP. Yaimim dan istrinya tentu tidak keberatan. Sekedar lihat sampai apa gayanya dia begini begitu. Ya, saya Apa? ini. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa minta Loh, sertifikat? kamu loh ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Gak malu. Terus kamu Iya. sertifikat mana? Loh, aku gak ngaku-ngaku gak kayak sampean. Sampean yang bilang beli ini tuh padahal gak dibeli. Gak malu sampean udah dimalukan sama orang banyak. Hah? Enggak. Loh, berarti sampean memang stres kalau kayak gitu. Biar ini stres. Hah? Loh, biar stres gimana? Ya, enggak gimana? Tobat udah tua. Oh, baru udah tua. Iya, tobat. Habis ini masuk kubur, biar gak disiksa malaikat. Iya, siap. Mati Hah? enggak apa-apa. Loh, iya memang waktunya. Ngomongin orang kak. Mati enggak apa-apa. Ya, Ya. panggilin yang Hah? pojok. Karena aku awas loh. Nah, aku awas loh. Iya wes, gak apa-apa. Kok ngaku-ngaku sertifikatnya mana? Memang kamu siapa? Loh, emang kamu siapa? Kamu Katanya, siapa? waduh, lu terus kamu Kamu siapa? siapa? Dia kayak ngajak jenderal ini itu. Waduh, keluar-keluar Nah, tok sampean kakak, gak ingat umur. Umur udah tua, kelakuannya kayak apa sampean ini? Kelakuannya kayak hewan. Sampean sendiri yang ngomong kayak hewan. Kayak hewan apa? Hah? Kayak hewan apa? Kayak gini. Kayak gini. Waduh, ini sampean sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Ya, memang iya. Ya. Memang- Wes. Memang Udah, babi. Wah, aku gak bilang loh sampean babi. Bukan sampean yang bilang babi. Aku juga mirip pedus. Aduh, ya wis dari bedus. Nanti di briefing saya yang ngomong babi yang padahal kan sampean. Saya. Hah? Iya, makanya jangan membolak-balikan omongan. Wis hancurkan enggak apa-apa. Enggak hancurkan tak? Hah? Tak ambil. Loh iya. As. Udah merasa benar dia. Sudah merasa benar. Sudah merasa menang. Padahal rumah ini dibangun, jalan sudah ada. Kita tentunya tidak ingin berlarut-larut. Berita seperti ini menghiasi media arus utama dan media sosial, sehingga ini akan mengalihkan banyak isu-isu penting di negeri ini. Namun apapun itu, yang benar tetap harus dia menerima haknya. Jangan sampai seperti Yaimim dan istrinya itu terusir dari rumahnya, terusir dari tanah yang dimilikinya sendiri, dari rumah yang dimilikinya sendiri, karena konflik dengan tetangganya yang notabene di situ adalah ngontrak, dan dia tidak mendapatkan keadilan. Ini tentu harus kita dukung bersama-sama, kita perjuangkan,
Karena jangan sampai rasa keadilan di negeri ini itu hilang hanya karena menang kuasa, karena hanya menang dukungan, karena dengan tekanan, dengan kekuatan ormas dan sebagainya. Maka dari itu konflik ini harus mendapatkan atensi khusus terutama dari pemerintah Kota Malang. Karena ini terus terang saja jika ini berlarut-larut ini akan menimbulkan konflik sosial yang nantinya berujung juga konflik etnis. Jangan sampai ini terjadi karena kita punya pengalaman pahit di masa lalu soal ini, terutama di Kalimantan. Sekian video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.